ini masuk rumah sakit dan sudah aman. Kini kita beralih ke sorotan lain, saudara. Seorang pemuda di Bantul, Yogyakarta, tega membunuh kekasihnya karena cekcok akibat tahu bakso yang hangus. Untuk menghilangkan jejak, pelaku menyembunyikan jenazah korban di rumah kontrakannya hingga menjadi kerangka. Seorang pemuda berinisial MR berusia 24 tahun warga Bantul, Yogyakarta ditangkap polisi karena menghabisi nyawa kekasihnya. Pelaku terbukti menyembunyikan jenazah korban di rumah kontrakannya hingga menjadi kerangka. Peristiwa pembunuhan terjadi pada September 2024 lalu, namun baru terungkap pada Kamis 20 Maret 2025. Berawal dari laporan orang hilang dari keluarga korban, polisi kemudian menginterogasi pelaku karena diketahui masih menggunakan sepeda motor korban. Dari hasil interogasi, pelaku akhirnya mengaku telah membunuh korban hanya karena cekcok akibat tahu bakso yang hangus. Usai olah TKP, polisi membawa kerangka korban ke Rumah Sakit Bayangkara Polda DIY. Sementara pelaku ditahan di Mapolres Bantul. Tapi memang karena cekcok dalam menghilangkan nyawa itu disengaja atau memang karena spontan sementara? Ya, berawal dari cekcok. Namun cekcoknya ini kan berawal dari korban ini sedang memasak bakso yang ditinggal bersih-bersih gosong, baksonya gosong. Padahal di situ ada pelaku yang sedang cuci piring yang harusnya bisa membantu memasak bakso. Nah, di sini si korban ini memukul pelaku menggunakan sapu sebanyak 5 kali yang akhirnya membuat pelaku ini marah. Saudara, duka menyelimuti keluarga korban laka bus umroh di Mekah yang menewaskan 6 WNI. 5 korban rencananya dimakamkan di Mekah, sementara 1 korban lain masih proses koordinasi antara Konjen RI Jeddah dengan pihak keluarga terkait pemakaman. Suasana duka menyelimuti rumah Dianovita, salah satu korban tewas kecelakaan bis jamaah umroh di Mekah. Karangan bunga duka berjajar di depan kediaman almarhumah yang merupakan Wakil Direktur Rumah Sakit Islam Sumberjo di kawasan Bojonegoro, Jawa Timur. Abdullah Umar, Ketua DPRD Bojonegoro yang juga sepupu korban Dianovita terpukul. Selain sepupunya, rekannya yang juga anggota DPRD Eni Sudarwati juga menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Sangat memukul kita semuanya yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Kedua, beliau ini juga merupakan pejuang-pejuang di bidangnya masing-masing. Kita semuanya prihatin, kita semuanya berduka cita. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, diberikan kekuatan. 4 korban lainnya merupakan satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 putrinya akan dimakamkan di Mekah. Begitupun dengan jenazah Eni Sudarwati. Sementara untuk jenazah Dianovita masih dalam pembahasan dengan pihak keluarga. Kemlu telah berkomunikasi dengan keponakan dari almarhum Pak Dawam dan per hari ini sudah meminta seluruh jenazah untuk dimakamkan di Arab Saudi. Sementara korban wafat atas nama Eni Sudarwati, Kementerian Luar Negeri juga sudah mendapatkan persetujuan pemakaman jenazah di Arab Saudi. Sementara untuk korban wafat atas nama Dianovita masih dibicarakan dengan pihak keluarga. Sebelumnya, kecelakaan lalu lintas terjadi 150 km dari kota Jeddah ketika sebuah mobil jeep yang melaju dari arah berlawanan melewati median jalan dan bertabrakan dengan bis yang mengangkut jemaah umroh asal Indonesia. 6 orang tewas, sementara 3 orang masih dirawat. Tim Liputan, Kompas TV. Setelah kepala babi, kantor redaksi Tempo kembali mendapat teror kiriman bangkai hewan, saudara. Kali ini berupa